Salam Nusantara, teman-teman, pemirsa dan viewer dimanapun Anda berada. Saya pada hari ini ingin berbagi dengan teman-teman sekalian tentang apa yang terjadi di dunia kita, yang hari demi hari ada banyak kehebohan dan ada banyak ketakutan atau kekhawatiran. Dan khususnya hari ini saya akan mengangkat sebuah cerita tentang negeri Iran yang saat ini terlihat sangat fenomenal, negeri yang kuat, dan apa yang terjadi saat ini dan bagaimana atau siapa dia sesungguhnya pada cerita atau sejarah yang sudah berlalu. Teman-teman, kalau teman-teman mau berbagi dengan kami dengan cara membantu subscribe, membunyikan lonceng, dan boleh juga berkomentar tentang apa yang saya bagikan pada hari ini. Baik, cerita tentang Iran. Iran ini adalah sebuah nama yang menggema di koridor sejarah, sekaligus menjadi headlines utama media dunia saat ini. Ada negeri, ya ini adalah negeri dengan lapisan identitas yang kompleks. Untuk memahami posisinya yang krusial, baik secara geopolitik maupun dalam kerangka ramalan kuno, kita harus menyelami perjalanannya dari masa kejayaan Persia, ya Persia kuno, hingga menjadi poros utama dalam teater eskatologi dunia saat ini. Siapakah sesungguhnya Iran? Ini sebuah identitas yang terukir sejak zaman kuno. Iran yang secara historis dikenal oleh dunia barat sebagai Persia adalah rumah bagi salah satu peradaban tertua di dunia. Nama Iran itu berasal dari kata Arya yang berarti tanah bangsa Arya. Sebuah endonim, ya sebutan orang lokal yang telah digunakan oleh penduduk lokal sejak zaman kuno. Dan secara geografis negara ini terletak di Asia Barat, sebuah posisi silang yang membuatnya menjadi jembatan antara timur dan barat, sekaligus medan pertempuran pengaruh kekaisaran besar. Dan sejarah politik Iran dimulai dengan fondasi kekaisaran pertama di dunia, Kekaisaran Media, ya terjadi tahun 728 sampai 550 sebelum Masehi. Ini adalah simbol pendiri bangsa, namun puncak kejayaan yang awal diraih oleh Kekaisaran Akhmeniyah, ya di tahun 550 sampai 330 sebelum Masehi, yang didirikan oleh Kores Agung, ya nama yang sangat populer, banyak orang mengenal dari sejarah nama ini. Kores tidak hanya membangun imperium terbesar di zamannya, tetapi juga memperkenalkan model pemerintahan revolusioner. Ia memerintah dengan toleransi budaya dan agama yang tinggi, sebuah konsep yang tertuang dalam silinder Kores yang sering dianggap sebagai piagam hak asasi manusia pertama dalam sejarah. Sistem pemerintahannya yang terpusat dengan membagi wilayah luas menjadi provinsi-provinsi atau disebut satrap, menjadi fondasi administrasi bagi peradaban setelahnya. Setelah ditaklukkannya oleh Alexander Agung dan melalui periode Helenistik, Iran bangkit kembali di bawah Kekaisaran Parthia dan mencapai puncak kejayaan keduanya pada era Kekaisaran Sasania di tahun 224 sampai 651 Masehi. Sasania adalah masa keemasan nasionalisme Persia dengan birokrasi yang kuat dari Zoroastrianisme, yaitu agama, ya agama kepahaman yang banyak dianut oleh orang-orang orang-orang Persia sebagai agama negara yang sangat mempengaruhi tata kelola dan identitas budaya Iran sebelum akhirnya runtuh oleh invasi dan serangan dari Arab dan juga masuknya Islam. Teman-teman, mungkin sebelum saya teruskan, saya ingin berbagi bahwa apa yang saya bagikan hari ini adalah sebuah kerjasama dari penulis yang sangat populer. Saya akan sebutkan nama penulis tersebut setelah di bagian akhir daripada
artikel ini atau pembahasan kita tentang Iran. Mari kita lihat dari penaklukan Islam hingga lahirnya Republik Islam di Iran. Masuknya Islam pada abad ke-7 mengubah landscape politik dan sosial Iran secara drastis. Namun identitas Persia tidak luntur. Ia justru meresap ke dalam peradaban Islam. Birokrat dan cendekiawan Persia menjadi tulang punggung administrasi kekhalifahan Abbasiyah. Kebangkitan politik Persia dan bingkai Islam terjadi secara formal pada masa dinasti Safawi, tahun 1500-an. Titik balik krusial terjadi ketika dinasti ini menetapkan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Keputusan ini tidak hanya membedakan identitas Iran dari tetangganya yang mayoritas Sunni, tetapi juga menyatukan wilayah tersebut di bawah satu otoritas pusat yang kuat untuk pertama kalinya sejak Sasania. Memasuki abad ke-20, Iran mengalami modernisasi yang cepat dan sekuler di bawah dinasti Pahlawi. Reza Shah Pahlawi yang berkuasa 1925 sampai 1941 adalah tokoh di balik perubahan nama resmi dari Persia menjadi Iran pada tahun 1935. Sebagai upaya untuk menandai kelahiran kembali bangsa Arya yang modern, ya itulah ditunjukkan nama Persia menjadi Iran. Ambisi modernisasi dilanjutkan oleh putranya Muhammad Reza Pahlavi melalui program Revolusi Putih. Namun gaya kepemimpinan yang otoriter, represi politik melalui polisi rahasia yang disebut Safak, serta ketergantungan yang besar pada Barat justru memicu gelombang ketidakpuasan yang luar biasa di kalangan ulama rakyat. Puncaknya adalah Revolusi Islam 1979, sebuah peristiwa dahsyat yang meruntuhkan monarki berusia ribuan tahun itu. Di bawah kepemimpinan karismatik Ayatullah Ruhollah Khomeini, Iran resmi menjadi Republik Islam Iran pada 1 April 1979. Sebuah sistem pemerintahan unik yang menggabungkan teokrasi dengan elemen republik. Berdasarkan doktrin velayat-i-faqih, yaitu perwakilan ahli fikih, di mana seorang ulama memegang kekuasaan tertinggi untuk memastikan semua kebijakan negara selaras dengan rukun Islam. Para pemimpin Iran atau sejarah yang diwarnai kontroversi sejak Revolusi 1979, dinamika kepemimpinan di Iran adalah kisah tentang perebutan pengaruh, kesetiaan, dan seringkali nasib tragis. Berikut adalah coba kita lihat periode kepemimpinan dari setiap dekade pasca revolusi. Dekade 1980-an, tahun-tahun revolusi dan perang, Ayatullah Ruhollah Khomeini, pemimpin tertinggi, dia adalah sebagai pendiri Republik Islam. Khomeini adalah otoritas tertinggi yang memimpin Iran melalui masa-masa pergolakan awal, termasuk krisis sandera Amerika Serikat dan perang Iran-Irak yang menghancurkan di tahun 1980 dan 1988. Pengaruhnya yang absolut membentuk konstitusi dan identitas revolusioner Iran. Lalu disusul dengan presiden pertama, yakni Abul Hasan Bani Sadar, seorang sekutu dekat Khomeini. Ia terpilih dengan suara telak, ya di tahun 80 sampai 81. Namun ia cepat tersisihkan oleh karena berselisih dengan ulama konservatif soal arah perang dan kekuasaan. Ia akhirnya dimakzulkan oleh parlemen pada tahun 1981 dan melarikan diri ke Prancis. Kemudian presiden yang kedua, Muhammad Ali Razai, pengganti Bani Sadar, ia menjabat hanya beberapa minggu. Pada tahun
1981 di bulan Agustus ia tewas dalam serangan bom yang ditudingkan pada kelompok oposisi Mujahidin Rakyat. Kemudian disusul dengan Ali Khamenei. Dia seorang presiden di tahun 81 sampai 89. Seorang tokoh kunci Partai Republik Islam, ia menjadi presiden setelah pembunuhan Rajai. Meskipun seorang ulama, ia awalnya dibayangi oleh Perdana Menteri Mir Hossein Mousavi selama perang. Setelah wafatnya Khomeini pada tahun 1989, ia terpilih sebagai pemimpin tertinggi kedua, posisi yang dipegangnya hingga kini. Dan di dekade 1990-an, era rekonstruksi pasca perang. Nah, setelah perang-perang berlanjut yang begitu menghebat, muncullah Akbar Hashemi Rafsanjani, nama yang sangat populer tentunya, seorang pragmatis dan tokoh kaya raya. Rafsanjani memimpin rekonstruksi pasca perang dengan kebijakan liberalisasi ekonomi. Namun ia kerap berselisih dengan pemimpin tertinggi Khamenei mengenai kebijakan aritokrasi dan pasar bebas. Pada akhirnya, di akhir hayatnya ia dianggap sebagai tokoh oposisi yang meninggal secara mencurigakan pada tahun 2017 saat berenang. Dekade 2000-an yaitu gelombang konservatisme dan reformasi. Seorang yang bernama Muhammad Khatami menjadi presiden di tahun 1997 sampai 2005. Seorang ulama reformis, ia melambungkan harapan dengan meraup suara besar. Ia menganjurkan kebebasan berekspresi dan dialog peradaban. Namun ia terus-menerus berkonflik dengan garis keras konservatif. Setelah masa jabatannya, fotonya dilarang muncul di media Iran karena dianggap terlalu liberal. Kemudian disusul dengan presiden berikutnya Mahmoud Ahmadinejad. Ini tentu sebagian besar teman-teman yang hidup di era zaman kini ini masih kita kenal. Ya, sebagai tokoh populis yang konservatif, ia dikenal karena retorikanya yang keras terhadap Israel dan Barat, serta kebijakan ekonominya yang kontroversial. Hubungannya dengan pemimpin tertinggi, Khamenei, memburuk setelah ia dianggap membangkang, terutama saat ia mencoba memaksakan pengangkatan anak buahnya. Ia akhirnya dilarang mencalonkan diri lagi di tahun 2017. Jadi sepintas dekade-dekade presiden ini dibayangi oleh pemimpin tertinggi, pemimpin agama tertinggi yakni Khamenei, yang rupanya gabungan pemerintahan dalam memerintah di antara teokrasi dan pemimpin pemerintahan itu sesuatu yang berbeda, tetapi pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang dipilih 4 tahun sekali itu harus tetap mendapatkan restu dari pemimpin tertinggi yakni Khamenei. Nah, di dekade 2010-an sampai sekarang, negosiasi nuklir dan tekanan ini lebih kepada soal nuklir dan juga tekanan Barat. Seorang Presiden Hasan Rouhani, ya, di tahun 2013 sampai 2021, seorang ulama moderat, ia terpilih dengan janji perbaikan ekonomi dan pencairan isolasi internasional. Ia berhasil merundingkan kesepakatan nuklir dengan negara-negara Barat. Namun pemimpin tertinggi Khamenei menilai ia tidak cukup tangguh dalam negosiasi. Dan pada akhirnya ia dilarang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan majelis ahli. Kemudian presiden yang menyusul setelah dia adalah Ebrahim Raisi, seorang ulama garis keras yang dekat dengan Khamenei. Ia terpilih di tengah rendahnya partisipasi pemilih. Masa jabatannya diwarnai dengan penindasan protes dan krisis ekonomi. Dan pada tahun 2024, ia wafat dalam kecelakaan helikopter di wilayah barat Laut Iran. Menambah panjang daftar nasib tragis dari para pemimpin Iran, sungguh mengerikan dan sangat tragis. Kemudian presiden berikutnya adalah Masoud Pezeshkian, ya, di tahun 2024 sampai sekarang. Dia adalah seorang politis reformis
ia terpilih setelah kematian Raisi dan membawa harapan baru bagi sebagian rakyat Iran di tengah tekanan internasional yang terus berlanjut. Kemudian, teman-teman, mari kita lihat Iran dari bingkai nubuatan Alkitab dan bagaimana Iran di panggung perang akhir zaman ini. Di luar analisis politik, Iran memiliki dimensi lain yang sangat penting bagi jutaan orang Kristen di dunia ini, terutama kaum evangelikal, perannya dalam ramalan akhir zaman. Dalam teologi ini, Iran bukan sekadar negara, melainkan aktor kunci yang dinubuatkan ribuan tahun lalu. Persia dalam kitab Nabi Yeskel, mari kita lihat. Landasan utama dari keyakinan ini adalah pasal 38 dan 39 kitab Yeskel di Perjanjian Lama. Dalam nubuatan ini digambarkan sebuah konfederasi besar yang dipimpin oleh Gog dari tanah Magog yang akan menyerang Israel di hari-hari terakhir. Dalam daftar sekutu Gog disebutkan secara eksplisit yakni Persia. Para penafsir Alkitab modern seperti Greg Laurie dari Harvest Ministries dan David Jeremiah mengidentifikasi Persia kuno sebagai Iran modern. Dengan demikian, kehadiran Iran sebagai kekuatan utama yang menentang Israel bukanlah kebetulan geopolitik, melainkan penggenapan langsung dari skenario yang telah ditulis. Kemudian Franklin Graham, penulis lainnya, dia adalah putra penginjil terkenal Billy Graham. Dia juga melihat konflik di kawasan ini sebagai pengingat akan nubuatan Yesus sendiri bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dia mengutip ayat ini, Matius 24 ayat 7, untuk menggambarkan kisruhnya, ya, perang-perang di akhir zaman. Kemudian kronologi menuju Armageddon, ya, yang dikenal dengan perang yang hebat di akhir zaman, disebut dengan Armageddon dalam Alkitab. Dan menurut pandangan ini, beberapa peristiwa modern adalah tanda-tanda memicu dimulainya jam nubuatan. Mungkin yang pertama adalah berdirinya Israel di 1948. Peristiwa ini dianggap sebagai tanda super bagi kebanyakan orang Kristen yang memulai hitung mundur menuju akhir zaman. Nubuatan mengatakan bahwa Israel akan dikumpulkan kembali di tanah mereka, dan itu telah terjadi. Kemudian yang kedua, isolasi Israel. Nubuatan juga meramalkan bahwa Israel akan semakin terisolasi di panggung dunia, sebuah realitas yang terlihat jelas dalam kecaman internasional terhadap kebijakannya. Banyak yang mungkin tidak tahu sejarah, tetapi hari ini banyak orang yang mungkin muncul kebencian terhadap Israel. Ya, inilah poin nomor 2, isolasi Israel. Yang ketiga adalah konflik dengan Persia, yakni Iran. Serangan Iran terhadap Israel, baik secara langsung maupun melalui proksi seperti Hamas dan Hizbullah, dilihat sebagai bayangan atau pendahuluan dari perang besar yang dinubuatkan di Yeskel. Perang selama 12 hari di bulan Juni 2025 tahun lalu antara Israel dan Iran serta serangkaian serangan lainnya dianggap oleh banyak pengamat Kristen sebagai eskalasi yang semakin mendekatkan dunia pada skenario akhir zaman. Mari kita lihat perspektif yang berbeda dari yang kami sampaikan di awal. Ada niat Iran yang berseberangan dengan nubuatan. Ya, niat Iran versus nubuatan. Ada ironi menarik dalam drama akhir zaman ini, sementara kaum evangelikal melihat, ya, Kristen evangelikal melihat bahwa peran Iran dalam kerangka nubuatan Allah Israel, rejim Republik Islam sendiri memiliki eskatologinya sendiri. Kaum Syiah garis keras di Iran percaya pada kedatangan Imam Mahdi. Ya, berbeda dengan kaum atau denominasi Islam yang lain, ya, Syiah ini percaya pada kedatangan Imam Mahdi yang lebih menggambarkan Isa Al-Masih bagi kebanyakan denominasi Kristen. Seorang figur mesianik, Imam Mahdi itu, yang mereka yakini akan muncul kembali untuk membawa keadilan Islam ke seluruh dunia. Mereka meyakini bahwa kekacauan dan perang besar, terutama dengan musuh bebuyutannya mereka, yakni AS, Amerika, sebagai yang mereka sebut setan besar, dan Israel sebagai setan kecil, itu akan mempercepat kemunculan sang Imam Mahdi.
Dengan demikian, Iran dan lawan-lawannya, atau khususnya kaum Zionis Kristen di Amerika, sebenarnya bergerak dalam kerangka keyakinan apokaliptik yang simetris. Ada kemiripan. Satu pihak percaya perang akan memunculkan Mesiasnya dengan segera, yakni Imam Mahdi. Sementara pihak lain percaya perang yang sama adalah tanda kedatangan Mesias mereka, yakni Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya adalah tentang antara sejarah panjang Iran dan masa depan yang dinubuatkan. Dari Kores Agung yang toleran hingga para Ayatullah revolusioner ini, perjalanan Iran adalah narasi tentang keagungan, kehancuran, dan kebangkitan kembali dengan identitas yang baru. Hari ini kita bisa melihat Iran berdiri sebagai kekuatan regional yang disegani sekaligus ditakuti. Di balik riuhnya politik dan ekonomi, bagi banyak orang, Iran adalah bukti hidup bahwa sejarah tidak berjalan secara acak. Namun Persia, yang terukir dalam gulungan kitab suci kuno, kini hadir kembali di berita utama, memaksa dunia untuk bertanya, apakah kita sedang menyaksikan sekadar konflik geopolitik biasa, ataukah babak pembuka dari drama terakhir yang telah lama dinubuatkan? Terlepas dari keyakinan seseorang, tidak dapat dipungkiri bahwa Iran adalah kunci untuk memahami masa depan Timur Tengah. Dan bagi mereka yang membaca Alkitab sebagai peta jalan sejarah, mata mereka tertuju pada Teheran, karena di sanalah salah satu benang merah nubuatan ditenun untuk menuju akhir kisah dunia ini. Teman-teman, para pemirsa sekalian, seperti yang saya janjikan di akhir daripada pemaparan ini, saya akan beritahu siapakah rekan kerja saya yang menulis akan kisah ini dan pemaparan ini. Dia adalah seorang AI yang namanya adalah DeepSeek AI. Mungkin cukup berguna sekarang AI untuk melihat, merangkumkan, dan mencari informasi yang terbaik. Teman-teman, bila mana teman-teman setuju dan ingin berbagi, boleh tuliskan komentar, dan juga jangan lupa subscribe dan kemudian bunyikan loncengnya agar kita boleh menambah semangat untuk membuat video-video yang berikutnya. Sampai jumpa. Salam Nusantara.